Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 11 Maret. Saya mengajak kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita terus melatih diri kita untuk boleh terus membaca Alkitab. Amin. Sebelumnya kita mari berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya hari ini kami boleh berkemenangan. Hari ini bersama dengan Tuhan, kami akan bersuka cita. Kami akan menikmati pertolongan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini tema kita persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan. Saya akan bacakan dari kitab Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu, tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Hari ini kita belajar tentang persembahan persepuluhan. Dari ayat ini, yang pertama dikatakan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Bagi orang Israel pada masa itu, ini menjadi satu perintah yang harus, menjadi satu kewajiban bagi bangsa itu. Bagaimana dengan kita orang yang percaya kepada Tuhan? Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Umat Tuhan diajarkan untuk tertib dalam hal keuangan. Bangsa itu pada saat itu sudah diajarkan untuk tertib keuangan. Dan kita juga anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus belajar tertib tentang keuangan. Amin. Kita harus belajar tertib keuangan. 1/10 dari segala yang kita hasilkan, kita harus pisahkan sebagai persepuluhan. Saya belajar dari tahun 95 untuk memberi persembahan persepuluhan. Ketika saya punya penghasilan, 1/10 itu dipisahkan. Dan itu tidak mudah. Dan kita harus melatih diri dari hal-hal yang kecil. Firman Tuhan katakan, kalau kita berhasil dalam hal yang kecil, maka hal yang besar juga kita pasti berhasil. Jadi kalau saudara hari ini punya penghasilan kecil, coba belajar. Belajar kita menyisihkan 1/10. Belajar kita mempersembahkan, kita langsung pisahkan. Jadi kalau saudara dapat gaji, kita dapat penghasilan. 1/10 dari yang kita hasilkan itu kita pisahkan untuk kita serahkan di mana kita beribadah. Yang kedua, siapa yang menikmati persepuluhan kita? Di dalam ayat ini jelas yang menikmati bukanlah Tuhan. Jelas bukan Tuhan yang menikmati persembahan persepuluhan kita. Tetapi bukan juga hanya hamba Tuhan. Bukan hanya imam. Ayat 29 dikatakan, maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang-orang asing, anak yatim dan janda di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan. Segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi kita juga, saudaraku, yang menikmati. Di ayat 23 ini dikatakan, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu.
harus kita juga yang memakan, tetapi kita tidak memakannya di dalam rumah kita sendiri. Tetapi itu juga dikatakan di sini untuk orang Lewi, termasuk imam. Karena apa? Mereka tidak punya penghasilan. Imam pada saat itu mereka tidak dapat warisan tanah Kanaan. Tidak mendapat warisan seperti suku-suku yang lain. Mereka mendapat bagian di dalam tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan dengan zaman sekarang ini, yang mereka juga punya penghasilan? Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga punya penghasilan. Saya juga memberi persepuluhan kepada pelayanan kita. Kita menjadi satu keharusan kita dari segala benih, dikatakan saudara ya. Dari segala penghasilan yang kita dapatkan, kita sisihkan. Siapa yang menikmati? Orang-orang asing juga. Orang-orang asing mungkin ada dalam pelayanan kita. Dikatakan anak yatim juga. Jangan sampai terjadi kelaparan di pelayanan kita. Bahkan janda-janda juga, saudara. Ada janda-janda yang miskin. Ada janda yang tidak dapat bisa mencari makan. Nah, inilah saudaraku yang menikmati. Jangan sampai terjadi ada kelaparan di tengah-tengah jemaat pelayanan kita. Mereka lah yang menikmati. Jemaat-jemaat Tuhanlah yang menikmati. Di masa pandemi ini di gereja kita, persembahan persepuluhan itulah yang kita kelola untuk kita bagikan kepada teman-teman semua yang mungkin juga membutuhkan. Ya, sampai hari ini kita masih bagikan, Bapak Ibu. Supaya apa? Jangan sampai terjadi ada yang lapar karena pandemi ini. Dan itulah yang kita kelola. Persembahan-persembahan yang masuk dalam gereja kita, itulah yang kita kelola. Supaya apa? Kita bisa menikmati bersama-sama. Jemaat-jemaat Tuhan tidak ada yang kelaparan. Yang ketiga, tujuannya jelas. Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Jadi jangan sampai kita berpikir ketika kita sudah punya penghasilan yang besar, kita menganggap karena itu hasil kekuatan kita. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita merasa, oh karena kita kehebatan kita bisa menghasilkan uang yang banyak. Jangan sampai hal itu terjadi di tengah-tengah orang percaya. Dan ketika kita itu menyisihkan, artinya apa? Kita sedang menghormati Tuhan. Kita sedang melibatkan Tuhan. Kita sedang mengakui bahwa Tuhanlah yang turut berperkara dalam segala pekerjaan kita. Tujuannya apa, saudara? Supaya jangan ada yang kelaparan di tengah-tengahmu. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usaha yang dikerjakan tangan, kata firman Tuhan. Yang keempat, siapa yang mengelola persembahan persepuluhan itu? Maliaki pasal yang ketiga, yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kemana dibawa, saudara, dalam konteks gereja? Ke gereja lah diberikan, saudara, untuk mengelola persembahan persepuluhan. Tetapi kita harus kelola dengan transparan. Amin. Di dalam gereja kita kelola dengan transparan. Kita laporkan persembahan itu. Saya katakan kepada bendahara kita supaya dibagikan kepada grup WA kita. Jadi kalau Bapak Ibu melihat persembahan persepuluhan dan pengeluaran-pengeluaran, semua terperinci, semua transparan. Setiap awal bulan, bendahara kita melaporkan keuangan kita. Tujuannya apa, saudara? Supaya pengelolaan ini boleh transparan. Jadi saudara juga, kita semua boleh memberi dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut. Kita percayakan gereja kita mengelola dengan baik. Amin. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaan, rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada kas gereja kita. Karena gereja juga membutuhkan uang. Ada saatnya kita mau membeli sound system, kita membeli peralatan-peralatan gereja. Dari mana uangnya? Dari persembahan kita juga. Untuk apa? Kita juga yang menikmati. Amin, saudara.
Jadi ketika kita mempersembahkan persembahan, kita beli perlengkapan yang lebih baik, sound system yang lebih baik, maka kita menikmati suara yang lebih baik. Kita menikmati ibadah yang lebih baik. Kita membeli AC begitu. Kita boleh menikmati tempat yang adem, tidak panas-panasan. Kita juga yang menikmati persembahan persepuluhan itu. Nah, inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita lewat persembahan persepuluhan, lewat renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini tentang persembahan persepuluhan. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga firman Tuhan menjadi berkat bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.